sebelum kita masuk ke pelajaran. Sebelum kita masuk ke pelajaran, kalian siapkan dulu ya. Kita kelasnya siapkan. Seluruhnya berdiri. Pada sang merah putih, hormat gerak, tegak gerak, dan salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang baik dan bermanfaat. Amin. Ya, sekarang kalau kita sudah berdoa, sekarang posisi duduknya diperbaiki, ya. Posisi duduknya diperbaiki, karena Ibu akan mengecek kehadirannya ya. Siapa yang sudah hadir pada hari ini? Dengarkan namanya. Abdul Fattah, Hadir, Bu. Ahmad Arifuddin, Hadir, Bu. Aini Sahra, Hadir, Bu. Ainun Marida, Hadir, Bu. Hardiman. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Siap ya? Siap semua? Siap. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibuku. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Ya. Sudah? Ya, sudah didengar ya? Naskah asli proklamasi yang dibacakan langsung oleh Insinyur Soekarno. Itu yang dibacakan pada saat proklamasi kemerdekaan. Iya. Jadi setiap tanggal 17 Agustus selalu dibacakan teks proklamasi. Iya. Sebagai bentuk apa? Bentuk kemerdekaan. Sebagai bentuk kemerdekaan. Jadi setiap upacara kata bakunya ini secara resmi sesuai dengan ejaan. Apotik itu kata bakunya adalah apotik pakai e. Cuman itu kata bakunya cuma. Bubuk itu harusnya pakai k. Jadwal itu pakainya jadwal. Ini kadang yang kita pakai untuk berbahasa sehari-hari. Nah, kata-kata baku ini biasanya dalam acara-acara resmi harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Bacalah teks sekali lagi adik-adik. Kalian bisa ulang tadi ya teks tentang BF ya dan naskah proklamasi.
Temukan informasi penting dan tulis pada peta pikiran berikut. Kembangkan informasimu dengan memperhatikan kata baku dan jangan lupa menggunakan kalimat efektif. Apa itu ciri-ciri kalimat efektif? 1. Memiliki unsur penting atau pokok. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku adik-adik. Dan menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalian bisa menuliskan informasi tentang BMDH dan naskah asli proklamasi itu dalam peta pikiran. Jadi peta pikiran ini apa yang terjadi misalnya ya. Kalian bisa tulis BMDH memungut naskah asli proklamasi dari tempat sampah. Nah, seperti itu. Nah, di sini Kak Citra punya contoh dari peta pikiran yang ada dari bacaan BMDH dan naskah asli proklamasi. Ada pertanyaan apa? Di sini Kak Citra bisa menuliskan seperti ini. Peristiwa BMDH menyerahkan naskah asli proklamasi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Oke, pertanyaannya, apa yang dilakukan BMDH terhadap naskah asli proklamasi? Apa peristiwa yang terjadi ya? Yang dilakukan oleh BMDH, yaitu BMDH menyerahkan naskah aslinya. Lalu untuk pertanyaan mengapa? Mengapa BMDH itu membuat naskah asli dari proklamasi? Karena BMDH menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah yang tinggi. Nah, siapa saja yang ada dalam bacaan tersebut? Ternyata yang ada dalam bacaan tersebut ada BMDH, Soekarno, Salim Malik, Soeharto, atau kalian juga bisa menulis siapa yang memungut naskah asli proklamasi, BMDH. Lalu kepada siapa BMDH menyerahkan naskah proklamasi? Kepada Soeharto. Nah, terus di mana BMDH menyerahkan naskah asli proklamasi? Di Jakarta. Kapan BMDH menyerahkan naskah asli proklamasi? 19 Mei 1992. Lalu bagaimana akhirnya setelah BMDH memberikan naskah asli proklamasi? Nah, akhirnya seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi. Nah, itu tadi tentang pikiran peta pikir. Ya, sekarang kalian sudah lihat ya video tentang naskah asli proklamasi, pengertian dari kata baku, ciri-ciri kata baku sudah dijelaskan tadi ya. Ya, jadi sudah kan? Cara pembuatan peta pikiran ya. Nah, sudah paham juga? Peta pikiran. Ya. Sekarang ibu mau tanya dulu ya. Kita tanya-tanya jawab dulu. Ya. Coba, siapa yang bisa jawab apa itu kata baku? Coba angkat tangannya, silakan. Kata baku adalah kata yang penulisannya sesuai dengan kaidah penulisan dan ejaan bahasa Indonesia. Iya. Kata yang penulisannya sesuai dengan kaidah. Iya, penulisannya sesuai dengan kaidah. Apa? Ejaan bahasa Indonesia. Iya. Tepuk tangan untuk temannya sudah jawab. Sekarang siapa yang bisa jawab apa ciri-ciri dari kata baku? Yang pertama silakan. Bentuknya tetap dan tidak mudah berubah. Iya, bentuknya tetap dan tidak berubah. Betul? Betul. Iya, tepuk tangan. Iya. Sekarang ciri-ciri yang kedua siapa bisa? Silakan, Sam. Tidak berpengaruh bahasa asing dan bahasa daerah. Iya, tidak berpengaruh dengan bahasa asing dan bahasa Daerah. tangan. Ya. Sekarang ciri-ciri yang ketiga siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Penggunaan sesuai konteks dalam kalimat. Ya, penggunaannya sesuai konteks dalam kalimat, ya. Jadi pembuatan kalimat, ya, pembuatan kalimat sesuai dengan konteks, tidak boleh keluar, ya. Nah, sekarang ciri-ciri yang keempat, Saya, Bu. silakan. Memiliki arti yang pasti, tidak rancu dan tidak berlebihan. Iya, memiliki arti yang pasti, tidak rancu dan tidak berlebihan. Iya. Jadi itu ya, itulah
ciri-ciri dari kata baku. Jadi kalian harus pahami apa itu kata baku, apa itu ciri-cirinya, sehingga kalian bisa membuat kalimat dengan menggunakan kata baku. Nah, sudah selesai semua dikerjakan. Ibu minta siapa yang bersedia maju ke depan kelas mempresentasikan tugasnya. Hai Bu. Iya, silakan. Bantu temannya, pegankan baru. Udah, sini saja, sini saja. Ya. Di sini saja, ya, sini. Kamu di sini, ya, sama di sini. Ya, silakan. Kelompok 3 ya. Ya. Satu. A. Kata baku adalah kata yang penulisannya sesuai dengan kaidah penulisan dan ejaan bahasa Indonesia atau disingkat EYD. B. Ciri-ciri kata baku adalah 1. Bentuknya tetap dan tidak bisa berubah. 2. Tidak terpengaruh bahasa asing atau bahasa daerah. 3. Penggunaan sesuai konteks dalam kalimat. 4. Memiliki arti yang pasti dan tidak berlebihan. 5. Apa hubungan antara BM Diah dan naskah asli proklamasi? Mengapa BM Diah mengambil naskah asli proklamasi yang telah dibuang? Siapa tokoh yang berperan dalam penyimpanan naskah asli teks proklamasi? Bagaimana naskah asli teks proklamasi sekarang? Kapan BM Diah mengambil naskah asli teks proklamasi? Di mana naskah asli teks proklamasi disimpan? 3. BM Diah adalah salah satu tokoh yang menyimpan naskah asli proklamasi yang dipungut dari tempat sampah yang disimpan selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari, dan kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia melalui Presiden Soeharto. 4. Makna kemerdekaan Indonesia diantaranya adalah menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghargai jasa para pahlawan yang berjuang meraih kemerdekaan. 5. 1. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila. 2. Menjauhi sikap separatisme. 3. Menjaga persatuan dan kesatuan. Ya. Ya. Kalian sudah dengar jawabannya tadi? Sudah. Mana yang kurang sempurna? Sempurna. Tidak ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, silakan kelompok dulu. Tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Ya. Sekarang siapa lagi yang maju? Ya, silakan. Satu, kata baku adalah kata yang penulisannya sesuai dengan kaidah penulisan dan ejaan bahasa Indonesia. 2. Ciri-ciri kata baku. 1. Bentuknya tetap dan tidak mudah berubah. 2. Tidak berpengaruh bahasa asing atau bahasa daerah. 3. Penggunaan sesuai konteks dalam kalimat. 4. Memiliki arti yang pasti, tidak teracu dan tidak berlebihan. Mengapa? Mengapa BM Diah mengambil naskah asli proklamasi yang telah dibuang? Apa hubungan antara BM Diah dan naskah asli proklamasi yang telah dibuang? Siapa tokoh yang berperan dalam menyimpan naskah asli proklamasi? Bagaimana naskah asli teks proklamasi sekarang? Kapan BM Diah mengambil naskah asli teks proklamasi? Di mana naskah asli teks proklamasi disimpan? 3. BM Diah adalah salah satu tokoh yang menyimpan naskah asli proklamasi yang dipungut dari tempat sampah yang disimpan selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari, dan kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia melalui Presiden Soeharto. 4. Makna kemerdekaan Indonesia bagi bangsa diantaranya adalah menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghargai jasa pahlawan yang berjuang meraih kemenangan. 5. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menjauhi sikap separatisme, menjaga persatuan dan kesatuan. Ya.
Coba, bagaimana kelompok lain? Ada yang mau menanggapi? Tidak. Tidak ada pertanyaan ya? Ya, silakan dulu kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selesai dengan presentasi ya? Ya. Yang lain sudah tahu bagaimana cara presentasi ya? Ayo memecahkan saja di atas, tidak usah takut ya. Karena hasil kerja kelompok kalian yang kalian presentasikan ya. Ya. Apa lagi? Sekarang dari pembelajaran hari ini siapa yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Hai Bu. Ya. Silakan. Kesimpulan pembelajaran hari ini tentang persatuan dalam perbedaan, yaitu memaknai makna kemerdekaan dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat seperti 1. Belajar bersungguh-sungguh, 2. Saling menghormati, 3. Menghargai jasa para pahlawan. Iya. Itulah tadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ya. Yang pertama apa? Belajar bersungguh-sungguh. Ya, sebagai pelajar, dia belajar ya. Tugas kalian belajar, ya. Itu cara menghargai kemerdekaan. Pahlawan kita berjuang mati-matian supaya kita merdeka. Tujuannya supaya kita bebas. Iya, bebas dari penjajah. Ya, bebas kita belajar, memilih pengajaran, memilih pendidikan, kita bebas ya. Sebagai pelajar, tugasnya pelajar yaitu belajar bersungguh-sungguh. Yang kedua apa lagi? Saling menghormati. Iya, saling menghormati. Sesama manusia kita harus saling menghormati. Walaupun kita beda suku, agama, ras, kita harus saling
Iya.